Sebenarnya informasi ini, Silpa ini sesuai saja, sesuai Silpa. Tetapi yang satu yang kami anggap perlu kami luruskan, bahwa Silpa itu tidak dijumlah. Ya, Silpa itu tidak dijumlah seperti ini. Ya, karena Silpa itu dianggarkan di APBD berikutnya, dianggarkan terus. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat meluruskan isu terkait sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa APBD Kutai Barat sejak tahun 2016 hingga 2023 yang beredar di media sosial dan dinilai menyesatkan publik. Isu tersebut telah jadi komoditas politik dan diklaim sebagai kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran. Terlebih, jumlah silva yang sudah digunakan malah kembali diakumulasikan mencapai 4,9 triliun rupiah, seolah-olah anggaran tersebut menumpuk di kas daerah dan dikembalikan ke pusat. Belakangan muncul pula surat yang mengatasnamakan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Kalimantan Timur yang menyebut adanya akumulasi silva. Sementara lembaga auditor resmi tersebut menegaskan bahwa surat itu palsu. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKD Kobar Petrus dalam klarifikasinya pada 14 Oktober 2024 menyatakan bahwa surat yang mengatasnamakan BPK Kaltim dan menyebut akumulasi silva sebesar 4,9 triliun rupiah adalah hoax. Surat yang disampaikan oleh di dalam medsos terkait dengan silpa ini kita sampaikan hoax, itu sebenarnya adalah suratnya yang hoax, ya, karena berdasarkan klarifikasi dari BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa surat ini mereka tidak pernah menerbitkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Bapak Pitra, ya, ini suratnya yang hoax. Kemudian terkait dengan silpa yang ada di dalam surat keterangan ini, perlu kami juga jelaskan bahwa silpa yang ada tertera di dalam surat ini tidak bisa kita jumlahkan, ya, tidak bisa diakumulasi setiap tahun menjadi angka 4 triliun. Nah, ini yang menjadi catatan yang ada di sini, inilah yang kita anggap perlu kita luruskan. Petrus menambahkan, meskipun angka yang tercantum mirip dengan data resmi, namun tidak ada akumulasi silpa dari tahun ke tahun seperti yang disebutkan dalam surat palsu tersebut. Menurutnya, silpa dari tahun sebelumnya langsung dialokasikan untuk kegiatan di tahun berikutnya, sehingga tidak ada penumpukan. Dana juga tidak dikembalikan ke pusat. Jadi yang benar itu adalah silpa itu selalu kita anggarkan di tahun berikutnya. Angka silpa pun itu adalah merupakan hasil audit BPK. Kalau silpa tahun 2023, contoh pada tahun ini, itu nanti diadministrasikan di APBD 2004 di dalam perubahan. Petrus juga memberikan klarifikasi terkait peningkatan silva dalam beberapa tahun terakhir, termasuk tahun 2023 yang mencapai 1,7 triliun rupiah. Hal ini menurutnya bukan disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran atau dana disimpan untuk kepentingan tertentu, tetapi karena ada beberapa kegiatan pemerintah yang belum bisa dibayarkan pada tahun berjalan sehingga harus dikembalikan ke kas daerah. Contohnya, proyek pemerintah yang tidak dikerjakan oleh pihak ketiga sesuai kontrak sehingga sisa dana menjadi silva. Selain itu, hasil lelang proyek di bawah pagu anggaran juga menyebabkan kelebihan dana dan harus dikembalikan ke kas daerah. Atau anggaran pemerintah yang tidak terrealisasi 100% karena penghematan, maka uangnya otomatis jadi silva. Selain itu, sebagian besar peningkatan silva juga terjadi karena adanya tambahan pendapatan dari pemerintah pusat atau provinsi seperti dana bagi hasil DBH pajak, DBH migas, serta dana alokasi khusus dan umum. Dana tambahan itu, kata Petrus, seringkali disalurkan pada akhir tahun, sementara belum ada perencanaan penggunaannya, sehingga otomatis menjadi silva. Di dalam struktur APBD itu ada namanya pendapatan, kemudian ada namanya belanja, kemudian nanti ada namanya
pembiayaan. Nah, ini yang kita rencanakan. Jadi apabila nanti dalam struktur APBD kita rencanakan pendapatan itu melebihi daripada target yang kita sampaikan, itu nanti bisa masuk namanya jadi silpa. Kemudian yang kedua ditambah juga dengan penghematan atau efisiensi belanja. Nah, sisa-sisa belanja yang tidak digunakan, ya kan, sisa-sisa belanja misalnya kontrak lelang dari pagu anggaran 1 miliar, ketika dilakukan lelang, ya itu ternyata penawaran hanya 900 juta, jadi ada masih selisih 100 juta, dan itu akhirnya nanti terakumulasi di dalam kegiatan yang nantinya munculnya jadinya namanya sisa. Inilah yang tadi komponen-komponen yang ada di dalam yang menjadikan itu silpa. Nah, komponen silpa itu sendiri di dalamnya itu ada banyak. Ya, kalau khusus untuk tahun 2023 di kas daerah itu ada di angka 1.737.836.443,91 rupiah. Itu posisi yang ada di kas. Apa sih isinya yang ada di kas daerah ini? Ya. Yang pertama ada namanya di dana di kas umum. Itu dana di kas umum itu ada angka 1.382 miliar sekian. Kemudian ada dana reboisasi 175 miliar sekian. Dan ad hoc, dana subsidi. Nah, inilah komponen-komponen yang ada di dalam silpa itu. Nah, khusus untuk tahun 2023 itu pelampauan pendapatan kita dari target pendapatan 3.966.831.166 rupiah itu terrealisasi di angka 4.368.369.743,27 rupiah. Artinya pelampauan kurang lebih 16,19%, yaitu di angka 534.538.537,27 rupiah. Dari sisi belanja, ya dari sisi belanja kita hanya terserap di posisi di angka 73,34% dari total pagu anggaran belanja kita di angka 4,5 triliun, kemudian direalisasikan di angka 3,308 triliun. Kenapa ini bisa terlampaui? Pertama, memang mungkin perlu kami jelaskan, ada di di APBD tahun 2023 ada pendapatan yang tidak kita administrasikan sebagai pendapatan, yaitu kurang salur 2000, kurang salur SDA tahun 2001 dan 2022. Itu tidak kita administrasikan di dalam APBD, ya, karena kita belum tahu kapan penyalurannya, ya, itu kita tidak tahu kapan penyalurannya, sehingga di dalam APBD perubahan di APBD 2023 itu tidak dimasukkan, dan itu baru keluar pada tanggal 19 Desember dengan total nilai 840.761.056.219 rupiah. Ini yang tidak teradministrasi, sehingga angkanya menjadi lebih besar. Dan juga ada dana TDF yang di akhir tahun kita juga terima, itu juga tidak teradministrasi. Sehingga itu kenapa silpa di tahun 2023
23 itu sangat besar, ya. Karena itu tidak kita administrasikan di dalam APBD. Karena di APBD pun kita sudah berdasarkan dari MCP KPK, di APBDP kita tidak bisa melaksanakan kegiatan fisik yang sifatnya tidak bisa kita laksanakan dalam waktu 3 bulan. Jadi yang sederhana saja yang kita bisa laksanakan. Sehingga dengan angka yang besar itu kita tidak bisa anggarkan di 2023, tetapi menjadi pendapatan 2023. Itu sehingga jadi angkanya menjadi sangat besar. Nah, ini yang mungkin belum diketahui. Pemerintah Kabupaten Kuta Barat Lanjut Petrus memastikan bahwa anggaran daerah termasuk Silva telah digunakan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Petrus lagi-lagi menegaskan bahwa Silva tahun sebelumnya langsung digunakan pada tahun berikutnya dan dimasukkan dalam APBD perubahan. Oleh karena itu, dana Silva tidak dapat diakumulasikan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, perencanaan dan penggunaan Silva telah dibahas bersama DPRD Kubar, bahkan ditandatangani oleh Ketua DPRD. Dengan demikian, jika pemerintah dianggap gagal, maka DPRD juga ikut bertanggung jawab. Apalagi, DPRD juga mengusulkan banyak program aspirasi bernilai ratusan miliar yang tak jarang membuat Silva. Dan itu setiap kita penganggaran Silva, pembahasan, mulai dari RKPD, mulai sampai RKPD, UAPPAS, terus rancangan Perda APBD sampai pengesahan APBD, itu sudah kita bahas dengan DPR. Ya, tim Banjar DPR itu sudah kita bahas karena dalam menyusun APBD kita bersama-sama dengan legislatif. Jadi semuanya ada. Tidak mungkin kami ada atau ada rekening yang lain untuk menampung barang itu, tidak. Dan tahun 2023 ada tambahan lagi yang memang tadi saya belum sampaikan, ada DBH sawit 17 miliar. Itu juga belum kita administrasikan. Karena itu maksudnya di 2023. Karena itu harus ada SKP-nya, sesuai juknisnya, sehingga kita tidak bisa. Dan itu, yaitu tadi angka itulah yang menambah Silva. Petrus menjelaskan bahwa penggunaan Silva juga tidak bisa sembarangan karena ada dana yang sifatnya mandatori dan hanya bisa digunakan untuk keperluan tertentu, seperti DBHDR yang hanya diperuntukkan bagi kegiatan reboisasi atau penanggulangan bencana, bukan untuk pembangunan jalan. Oleh karena itu, Petrus berharap dengan klarifikasi ini dapat meluruskan isu yang beredar dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah. Andras Trisno, RRI Senawar melaporkan. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, ya indikatornya sudah pasti. Indikator kita mendapat pertama WTP, itu adalah satu apresiasi di dalam kita mengelola keuangan yang baik. Kemudian kita mendapatkan Panji pengelolaan keuangan. Itu kan salah satu apresiasi dari luar. Selama Silva itu digunakan sesuai dengan aturan dan untuk kebutuhan masyarakat, saya pikir itu tidak menjadi masalah.